itu mungkin di sekeliling, entah itu kondisi dunia saudara ya, sangat mudah membuat orang tidak menjadi tenang. Ada banyak kabar yang tidak mengenakkan, tapi permintaan Tuhan, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Itu sangat diperlukan di akhir zaman ini. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Tuhan ngerti, kalau kita tidak kuasai diri, kalau kita tidak jadi tenang, sangat sulit untuk berdoa. Coba aja saudara, ketika ngadepin sesuatu kita panik, kita histeris ya, tidak tahu bagaimana ya, kita bingung gitu ya, suruh doa. Oh, orang nek baru gitu misalnya suruh doa, bisa ngamuk saudara. Kok doa? Lho kira ngerasa kayak yang tak alami, iki piye iki ya? Iki kudu diselesaikan, iki kudu ditangani cepet, malah kon doa. Enggak gampang loh saudara. Karena itu Tuhan ingatkan bahwa dalam hidup orang Kristen, ya ingat, ini saya tekankan dulu tapi saya nanti akan baca semua, kemudian saya akan kupas satu-satu saudara ya. Ayat yang pertama yang di ayat 7 ini saudara ya, ini sungguh sangat bagus sekali. Sudah berbicara begitu banyak, mengingatkan kita sebagai orang Kristen. Ya, untuk ingat bahwa segala sesuatu sudah dekat. Kuasai dirimu, jadilah tenang, ojo bingung, ojo panik, supaya bisa doa. Doa adalah hal yang sangat penting karena itu menjadi nafas hidup orang Kristen. Ya, doa itu akan mengobarkan api di dalam hidup kita. Doa itu menjadi motor di dalam hidup kita. Lanjut dulu saudara ya, ayat 8. Nah, tetapi memang yang dibahas tadi pertama tadi kalimat di ayat 7 tadi ya saudara sudah saya terangkan sedikit. Tetapi ada hal yang terutama di ayat 9 dikatakan. Ya, sebagai orang Kristen hidup kita, apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita lakukan. Tuhan katakan, kasihilah sungguh-sungguh. Sekali lagi ini juga tidak mudah saudara. Mengasihi dengan sungguh-sungguh itu tidak gampang. Mengasihi bisa, tapi pakai ada tambahannya sungguh-sungguh. Mudah enggak? Enggak gampang saudara. Ya, kalau kita mengasihi diri kita ataupun mungkin mengasihi keluarga dengan sungguh-sungguh masih bisa ya. Walaupun juga ada banyak orang tidak bisa mengasihi keluarganya sendiri, tidak bisa mengasihi suaminya sendiri, tidak bisa mengasihi istrinya, tidak bisa mengasihi anaknya atau tidak bisa mengasihi orang tuanya, tidak bisa mengasihi kakak atau adiknya, bisa saja. Tetapi di sisi lain ada orang yang sungguh-sungguh berani berkorban untuk pasangan hidupnya, untuk anaknya, untuk keluarganya. Ya. Tapi Tuhan tidak katakan juga kepada siapa engkau harus mengasihi sungguh-sungguh, Tuhan cuman bilang kasihlah sungguh-sungguh. Berlaku untuk semuanya, untuk sesama kita. Seorang akan yang lain. Dia tidak sebut seorang itu siapa, saudara. Ya. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Karena itu Tuhan bilang kasihi sungguh-sungguh. Karena Tuhan juga tahu dosa itu banyak. Sekali lagi ini dikatakan untuk siapa? Hidup orang Kristen, untuk hidup saya dan Anda. Bukan orang luar saudara. Tuhan ngerti gak gampang bahkan bagi anak-anak Tuhan untuk mengasihi orang yang seorang akan yang lain dengan sungguh-sungguh. Tuhan juga ngerti. Sorry saudara, suara saya agak serak. Tuhan juga ngerti saudara ya, bahwa banyak dosa masih terjadi di dalam anak-anak Tuhan. Tuhan ngerti. Karena itu Tuhan katakan, bagaimana engkau akan menutupi banyak sekali dosa itu? Tuhan katakan banyak sekali. Kasihilah dengan sungguh-sungguh. Ini sekelumit saya katakan. Ayo kita lanjut dulu ya. Pasti saudara udah dapat ini ya beberapa poin. Oh ini toh yang harus dilakukan dalam hidupku sebagai orang Kristen. Di ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Yes. Luar biasa ya saudara ya. Firman Tuhan itu teliti sekali. Kalau kasih firman saudara. Tidak cuma bilang tadi kan ya saudara, kasihi ya pakai tambahan sungguh-sungguh. Sekarang berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Tidak cuma bilang berilah tumpangan seorang akan yang lain. Titik. Tidak.
Karena sekali lagi memberi tumpangan kepada orang lain itu biasanya umumnya bisa bikin jeng jengkel. Lu jujur saudara coba ya. Kalau kita dimintai tolong ya memberikan tumpangan ya, menolong orang lain ya, mungkin satu saat ada orang membutuhkan mungkin dalam kondisi yang mepet gitu ya saudara ya, aduh nggak ada tempat untuk berteduh. Gampang enggak kita lalu membuka pintu rumah kita, kasih yaudah sementara di sini, gimana caranya nanti kita akan cari tempat buat kamu. Jujur saudara, buat saya itu pun juga enggak gampang. Nah maka firman hari ini pun juga berbicara untuk saya. Itu salah satu contoh. Banyak contoh lain juga saudara. Gampangnya saudara, satu saat kita menuju pada arah yang sama. Mungkin sedikit belok lah ya, nggak jauh tapi arahnya sama. Kita tahu yang lain mungkin belum dapat tumpangan ya saudara ya, nggak ada kendaraan ke sana atau mungkin karena hujan, karena apa, dia harus lebih repot daripada kita karena kita ada kendaraan ke sana. Kita masih ada seat ya, entah itu motor, entah itu mobil. Mudah nggak hati kita tergerak untuk memberi tumpangan? Atau kalau ada yang tanya, sorry boleh enggak, satu saat saya pernah ngalamin saudara ya. Ada satu acara pulangnya saudara ya, ada 2 orang yang sudah umur itu, satunya sudah umur, satunya kayaknya sama cucunya deh saudara ya, seingat saya. Mereka itu harus pulang ke Semarang ya, karena kita ada acara di Bandungan gitu ya saudara ya, kita ada jumpa teman-teman gitu ya saudara ya, jumpa teman, jumpa saudara lah ya. Nah kemudian 2 orang ini nggak ada kendaraan untuk pulang. Nah kan semua itu jurusannya pasti ke Semarang saudara, pasti ke Semarang kan. Sebetulnya kan gampang, bisa saja dibicarakan, nanti kamu turun mana dilanjutkan naik omprengan yang dekat dengan rumah kan gampang. Saudara, tidak semua ketika ditanya bilang, wah aku tidak bisa karena aku ke sini, oh tidak bisa karena aku ke sana. Gitu ya saudara ya. Dan lalu kemudian kebetulan saya masih ada sisa 2 tempat. Nah, saya mikir gini, memang jurusannya beda jauh. Dia tuh ke arah sana saudara, mana itu Semarang Timur. Saya kan ke sana ya saudara ya. Nah terus ya di akal toh, kita bisa lewat daerah sana Mataram, kemudian berhenti di mana, dia turun bisa naik angkot yang gampang ke tempat dia tinggal. Prakteknya gampang enggak saudara? Itu loh kenapa Tuhan tuh ngerti. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saya enggak bicara, nah ini loh saudara jangan seperti itu. Saya sendiri ngalami, saya ngomong tadi bukan karena saya mau pamer, enggak saudara ya. Ada waktu-waktu saya juga bisa menjadi seperti orang yang lain itu. Wegah dinunuti saudara ya. Oh, jujur saudara. Maka itu Tuhan bilang, kamu nek nolong orang beri tumpangan, tolong ya dengan yang tulus. Tolong dengan hati yang sukacita. Jangan dengan terpaksa, apalagi Tuhan bilang dengan bersungut-sungut. Ya. Lanjut yuk. 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah ini mengingatkan setiap kita, hidup orang Kristen memang disuruh Tuhan untuk apa? Layani. Seorang akan yang lain. Memang seperti itu mestinya saudara ya. Jadi mungkin kita berpikir, aku enggak kalau aku, jangan berpikir seperti ini loh saudara, harus dalam bentuk pelayanan di gereja. Belum tentu seperti itu. Tapi Tuhan mau hidup orang Kristen tidak hidup untuk diri sendiri. Ya. Tapi berbagi bagi orang lain, yaitu layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Ya. Dari kasih karunia Allah. Lanjut. 11. Jika ada orang yang berbicara, nah ini mengatur bagaimana hidup orang Kristen kalau berbicara. Wah Alkitab itu saya pikir, waduh saudara, waktu saya menemukan tema ini,
wah Tuhan, memang Tuhan itu dahsyat. Engkau itu ngatur, ngerti semuanya manusia itu gimana. Wis diatur kabeh. Sampai bagaimana jika ada orang yang berbicara, Tuhan nasihatkan, Tuhan katakan di sini, baiklah ia berbicara sebagai orang yang apa saudara? Menyampaikan firman. Firman disenggol saudara, setiap kali ngobrol, setiap kali bicara. Ya, tapi saya ngerasakan di sini rata-rata kalau ngobrol tuh mesti nyenggol firman loh. Saya senang saudara ya, di sini rata-rata seperti itu ya. Dan saya juga tidak pernah mendengar obrolan yang sifatnya negatif dalam arti kotor atau sebagainya di tempat ini ya, selama saya ada di sini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Mungkin kesaksian ya juga saudara. Jika ada orang yang melayani, nah tadi dikatakan ya melayani. Ya. Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Wah, melayani itu saudara ya, saya tahu Tuhan minta kita melayani, tapi itu memang tidak mudah. Ada banyak tantangan saudara. Dan Tuhan ngerti kalau engkau melayani, supaya engkau tetap melayani, supaya engkau tetap kuat, tetap bersemangat. Ya, walaupun mungkin engkau sedang mengalami pergumulan, tapi engkau tetap melayani. Dikasih Tuhan kuncinya. Minta kekuatan yang dari Allah. Ya. Supaya apa? Supaya Allah dimuliakan. Karena kita punya tugas supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang saya akan ajak saudara ya. Kita akan kembali di ayat yang ke-7. Nah, tadi saya sudah bagikan kepada saudara. Saya akan ajak saudara ya tentang untuk melihat kalimat demi kalimat di ayat 7 ini. Nah, karena kalimat di ayat 7 tadi saya sudah katakan kalimat-kalimat yang sangat memberkati ya, memberikan kita masukan sehingga kita ngerti, oh aku hidup sebagai orang Kristen aku mesti gimana ya. Nah, saya akan ambil yang pertama di ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari kita akan lihat di ayat sebelumnya ya, masih di 1 Petrus 4, di ayat 2. Ayo kita baca. Nanti sama 3 ya. Nah, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara, tadi kita kan diingatkan ya, tadi di ayat 7-nya ya, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Nah, sudah dekat saudara. Saudara jangan berpikir kalau ada kalimat seperti itu, ini biarkan dulu di sini ya, di 2 ya. Lalu saudara berpikir sudah dekat itu berarti artinya itu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Iya, itu bisa berarti seperti itu juga. Tapi ada hal lain saudara. Kita tuh nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Karena itu Tuhan katakan selalu sebagai hidup seorang orang Kristen, ingat kesudahan segala sesuatu itu dekat. Anda, saya tidak pernah tahu kapan dipanggil Tuhan. Karena itu di ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita ya pergunakan menurut keinginan manusia kita, tetapi menurut kehendak Allah. Di ayat ini diingatkan, cari apa yang jadi kehendak Tuhan. Ya, kita memang sebagai manusia, ya kita punya banyak keinginan, tapi di atas itu semua, tadi dikatakan di sini ya, jangan pergunakan menurut keinginan manusia saja. Karena itu sifatnya tidak kekal. Ya, ketika kita masih hidup saja. Dan sering kali keinginan manusia itu akan menimbulkan trouble, saudara ya. Trouble. Apalagi kalau kita memaksakan kehendak kita, memaksakan keinginan kita. Padahal mungkin kondisi tidak memungkinkan. Tapi mari,
pagi ini kita diingatkan apa yang jadi kehendak Tuhan. Cari itu terlebih dahulu. Lanjut di ayat 3. Nah, sini diterangkan saudara ya. Sebab telah cukup banyak waktu, ada banyak waktu dalam hidup Anda dan saya, ya kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sekali lagi saya tekankan ini yang dikatakan Tuhan kepada kita, anak-anak Tuhan Kristen, hidup orang Kristen, tapi Tuhan ngomong, sebab telah cukup banyak waktu yang kita pergunakan, yang kamu pergunakan, untuk apa saudara? Untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lah ini bagaimana? Hidup orang Kristen, tapi Tuhan katakan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Lalu selama ini kita mengiring siapa? Siapa yang kita ikuti? Ketika kita mendengarkan firman, ketika kita didoakan, ketika kita dinasehati, siapa yang kita turuti? Kok di ayat ini masih dikatakan, ayat ini ditujukan kepada kita, orang-orang Kristen. Banyak waktu dipakai untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan kenyataannya memang seperti itu saudara. Ada berapa banyak orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah ikut Tuhan. Kembali saudara, kembali kepada Mesir. Ya, kembali melakukan hal-hal yang seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa meninggalkan Tuhan? Kenapa menjauh dari Dia? Kenapa melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan? Yang mendukakan Roh Kudus. Nah, ini dipertanyakan sama Tuhan. Kenapa? Enough, cukup. Tuhan katakan, cukup. Berhenti sampai di sini. Kembali dan cari apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan. Tadi saya katakan kita punya banyak keinginan. Tapi cek and recheck keinginan kita yang seperti apa, saudara. Ya. Kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sampai bahkan ada penyembahan berhala yang terlarang. Tuhan mengerti semuanya, saudara. Tuhan mengerti siapa yang kita idolakan di dalam hati ini. Siapa yang kita bawa nomor satu menjadi ada di hati kita. Tempat nomor satu di hatiku itu siapa? Ya. Nah, saya bersyukur saudara kalau kita pagi ini diingatkan. Tuhan mau kita balik kembali. Ya, Tuhan tidak pernah katakan, hei kamu orang yang tidak benar, sana pergi aja karena kamu ngelakuin ini semua. Tapi dari ayat ini, di ayat 2 dan 3, Tuhan menasehati, sudah banyak waktu kamu pergunakan itu sia-sia. Kamu habiskan waktu, ingat waktu Anda dan saya itu dekat kesudahannya. Wes jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak benar. Dipakai untuk hal-hal yang bukan kehendak Allah. Tuhan bilang balik lagi. Tuhan tidak bilang wes kamu kalau gitu tak musnahkan aja. Tidak saudara. Ayo diingatkan. Lari kembali kepada Tuhan. Ya. Wah sungguh Allah kita itu baik. Allah yang penuh kasih. Dia mau setiap kita mengalami keselamatan. Ya. Setiap kita mengalami hidup yang kekal. Supaya apa saudara? Sungguh kita ngerti pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dia turun ke dunia. Membawa dirinya menjadi korban yang tidak bercacat celah. Jangan sampai itu dibuang gitu aja dalam hidup kita. Ingat akan hal itu. Betapa besar pengorbanan yang Tuhan sudah berikan supaya apa? Anda dan saya menikmati yang namanya hidup kekal. One day, suatu hari, punyai keinginan semua bisa berkumpul di surga. Ketemu lagi. Saudara bisa bayangkan seperti apa sedihnya. Kalau satu saat nanti
Sudah di surga semua. Lalu ada yang absen, tidak datang. Kemana? Ya saudara ya. Nah, ini tadi saya menerangkan untuk perkataan kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Ya. Kita diingatkan oleh Tuhan, waspada, waspada, waspada. Ya, saya kalau gini jadi teringat, ya ada saudara yang begitu dekat, ada adik saudara yang belum saudara kembali kepada jalannya Tuhan. Atau mungkin saudara tengah berdoa, ayo untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Bisa jadi itu adik, mungkin seseorang yang begitu dekat, sahabat, keluarga, saudara. Mari kembali saudara, doakan mereka. Karena waktu itu betul seperti kejar-kejaran dan semua orang, saya pernah cerita di sini ya saudara. Orang itu seperti naik itu eskalator berjalan. Ya bukan yang naik tapi yang untuk berjalan. Kita tuh sudah di atasnya, bukan di bawah. Tapi kita tuh di atas, mau enggak mau kita tuh akan terus bergerak ke sana. Bergerak kepada tujuan akhir kita. Ya, semua orang akan bergerak pada tujuan akhir. Tetapi di dalam Tuhan ada tujuan akhir yang kekal. Ada sukacita yang tidak bisa dikatakan oleh manusia dunia. Nah, lalu bagaimana dengan mereka yang belum mengenal jalan Tuhan atau yang pergi berbalik dari Tuhan? Biarlah pagi ini kita diingatkan kembali. Mari kita berdoa lagi untuk mereka. Jiwa-jiwa itu sangat berharga. Lepaskan saudara pengampunan. Kalau mungkin orang-orang yang kita doakan sempat menyakiti kita. Sempat melukai hati kita. Tidak gampang saya ngerti berdoa untuk keselamatan seseorang yang melukai hati. Tidak gampang. Tapi itu sudah menjadi tugas kita. Karena kita yang tahu, aku terima kekekalan, aku terima keselamatan. Tapi biar dia juga terima. Ya. Kemudian kalimat berikut yang saya mau bahas. Ya. Kita kembali di ayat 7. Yuk masuk ayat 7 lagi supaya saudara bisa mengingatnya kembali. Nah, yang berikutnya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya. Yang kedua, karena itu kuasailah dirimu. Penting sekali dan jadilah tenang. Kita akan melihat saudara di ayat yang ke ayat keempat. Ya, keempat. Ya, di ayat keempat ini dikatakan, sebab itu mereka heran, orang pada umumnya heran, bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri, jegur, gak melu jegur saudara ya, bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Heran. Kuasai diri. Buat batasan saudara. Tarik batasan. Kita bergaul dengan dunia ya. Tidak mungkin kita tidak bergaul dengan semua orang karena kita ada yang bekerja. Kita ada yang sekolah. Tidak bisa toh. Kita pilih-pilih tidak bergaul dengan orang yang bukan anak Tuhan. Tapi tariklah satu batas. Ya, terhadap yang dikatakan dosa. Harus berani untuk satu ketegasan ketika mereka melakukan dosa, kita berkata untuk itu yang, kalau yang itu tidak, aku tidak. Bukan kita memusuhi mereka, enggak, tapi aku enggak ikut yang itu. Ini mengingatkan kuasai diri kita. Ada batasnya sampai di mana. Yang enggak mudah sering terjadi pada anak-anak muda saudara. Itu mereka itu, saya tuh kadang-kadang gemes. Kenapa? Buat mereka itu begitu sulit untuk berkata tidak bagi teman-teman sekolah. Itu saya sering jumpai saudara ya. Sering jumpai karena temennya ngajak, teman dekatnya ngajak, dia enggak berani bilang enggak mau. Dia enggak berani bilang enggak boleh. Nah, saya pernah mendengarkan seorang hamba Tuhan berbicara, tapi itu betul sekali saudara. Dia katakan, kalau orang dari yang lain saudara, dari agama lain bahkan berani, ya,
Dia berkata tidak untuk sesuatu hal yang tidak benar. Bahkan dia juga berani, ketika dia bekerja, ketika dia melakukan apapun, ini jamnya aku berdoa, sorry sebentar, tutup dulu ya, aku tak sembahyang dulu. Mereka berani. Tetapi orang-orang Kristen, saudara, orang-orang Kristen seringkali tidak berani, tidak berani untuk berkata tidak, atau untuk ketika tiba waktunya untuk kita mungkin berdoa, ya, kita berkata nggak enak gitu ya, gak enak iki kok nganu apa namanya, iki waktune untuk aku berdoa, tapi kan ini urung bar, ora enak karo liyane. Nah, seringkali orang-orang Kristen tuh sungkanan, saudara, ya, sungkanan. Ya, hati-hati, karena ketika kita sungkan, nah kalau ajakannya masih yang benar, saudara ya, tapi kalau kebanyakan saya lihat di anak-anak muda, kenapa mereka gampang saling ketika mereka mungkin masih SD, masih dekat dengan orang tua ya, masih ada dalam pengawasan orang tua. Tapi ketika mulai SMP, mulai SMA, biasanya kadang-kadang ya saudara ya, itu terjadi satu perubahan yang cukup drastis. Karena apa? Karena mereka enggan, mereka sungkan untuk menolak ajakan teman. Saya ingat persis saudara, ketika saya masih SMP, saya dulu sekolahnya di Dominico, saudara, SMP. Dominico itu kan ketat, sekolah Katolik ketat, saudara ya. Tapi saudara, saya punya teman-teman. Jadi gini, kalau kita selesai jam pelajaran sekolah itu siang, kita ada jeda waktu cukup lama untuk kita praktikum. Ya, ada praktikum. Nah, kita nggak pulang karena nanggung, saudara. Kalau pulang balik lagi, apalagi dari Dominico ke Jatingaleh lama sekali, saudara ya. Lah, lebih baik nunggu di sekolah, nunggu di mana lah. Mau di kantin, mau di lapangan olahraga, ya terserah gitu ya saudara. Nah, saya tuh punya teman-teman yang ngajakin nonton film. Nah, saya tuh mikir, saya enggak nyangka kalau itu film yang enggak betul, tapi saya enggak ngerti loh saudara. Cuman saya males memang karena, yuk ikut yuk nung. Mau apa? Nonton film di rumahku. Aku males aku saat di sini wae. Saya enggak ada pikiran apa-apa saudara. Saya pikir udahlah mereka mau nonton film ya biarin aja gitu kan. Tapi belakangan saya baru tahu kalau yang ditonton itu film-film yang tidak benar. Itu masih SMP loh saudara. Ngajak teman, seperti tadi dia ngajak saya tuh cuma bilang, tuh Jokno, aku rak gelem melu, aku rak ngerti nek nonton film kayak gitu ya. Tak pikir nonton film-film umum ya, film apalah gitu yang oke-oke aja gitu ya saudara. Wah, lah nek aku sampai ketahuan mamaku, sampai gitu iso diajar, entek aku balik tekan omah gitu ya saudara. Karena mama sama papa tuh didikannya keras banget itu ya saudara. Nah, saudara bisa bayangkan ya, kuasai diri, diminta, dan tapi itu saya tahu tidak berlaku hanya untuk anak-anak loh saudara. Berlaku juga untuk orang dewasa, kadang di mana kita bekerja ya. Mereka banyak yang ngerokok. Kalau enggak ngerokok kita ora enak, ya sidik-sidik lah. Banyak sekali teman-teman dekat di mana kita bekerja, di mana kita studi, itu akan membawa pengaruh yang buruk dan kita tuh nggak berani ngomong tidak. Tapi kita diingatkan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Maka tuh Tuhan katakan, dia ingatkan, hei anak-anak Tuhan, kuasai dirimu. Ketika kita belajar untuk menguasai diri saudara ya, mungkin itu akan membuat orang-orang itu terheran. Seperti dikatakan Firman. Loh Firman ngomong, kalau Anda seperti itu, teguh dengan prinsip Anda, memang Anda akan dibuat, orang-orang tuh akan melihat Anda tuh aneh. Mereka akan heran, kenapa sih? Kayak gitu aja kok enggak mau. Kenapa sih? Itu kan ya wajar-wajar aja. Toh kita sudah dewasa, toh kita harus tahu kapan kita harus stop. Kenyataannya saudara, kalau seseorang sudah senang dengan satu hal yang tidak benar, susah untuk stopnya. Maka itu Tuhan ngomong, kuasai dirimu. Akan banyak hal yang akan mempengaruhi, yang akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Dan yang akhirnya akan menjerumuskan kita. Kan tadi dikatakan ya, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri. Kok ya iso ya rak jegur bareng karo awake dhewe. Nah mungkin beberapa orang akan takut, aku nggak mau dipandang aneh lah sama mereka. Tapi Tuhan bilang, biarin aja. Bahkan Tuhan tahu, dikatakan dan mereka yang terakhir ya saudara, dan mereka memfitnah kamu.
Siap-siap saudara, ketika kita belajar taat akan firman Tuhan, Tuhan katakan kuasai dirimu. Ya, kemudian kita berkata tidak. Kemudian akan timbul fitnahan demi fitnahan demi fitnahan. Allah, sok suci lah dia. Ya. Dia aja orangnya kayak gini, karakternya gini, kok gini aja enggak mau. Biarin. Firman ngomong. Dan mereka memfitnah kamu. Mungkin menjelek-jelekkan kita. Biarin. Loh, Tuhan ya tahu. Tapi biarin. Tuhan katakan kuasai dirimu. Ya saudara, sungguh firman ini bagus sekali saudara. Saya sungguh sangat bersyukur diingatkan seperti ini. Ya. Lalu kita balik lagi ayat 7 lagi. Enggak apa-apa ya, bolak-balik ya. Supaya saudara nanti ingat lagi gitu. Yo ayat 7 lagi. Ya. Kuasai dirimu dan jadilah tenang. Tenang ini penting banget saudara ya. Ya seringkali saya tahu Bapak dan Ibu saudara pasti sudah pernah mengalami keadaan genting, mendesak, mengerikan, yang butuh cepat ditangani atau yang mungkin menekan kita. Pasti semua sudah pernah mengalami. Tapi Tuhan katakan, jadilah tenang. Karena apa? Karena Anda dan saya untuk mengatasi hal itu perlu doa. Doa enggak bisa dinaikkan kalau Anda tidak tenang. Ya gimana caranya mau doa kalau enggak tenang? Ya saudara ya. Nah berarti ketika Tuhan ingatkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ingat, waspada, ya. Anytime siapapun bisa dipanggil pulang ke rumah Tuhan, ya. Dan Tuhan katakan kuasai dirimu, jangan nyemplung sama orang-orang dunia. Kalau mungkin kadung nyemplung dengar firman ini, ayo tarik keluar, rendang keluar, saudara ya. Ya, saya ingat ceritanya ayah saya. Dulu waktu beliau itu masih kecil, saudara ya. Kalau ada banjir bandang, itu anak-anak kampung tuh saudara ya, waktu itu seneng saudara. Bukan lari, malah nekani banjir bandang. Padahal banjir bandang tuh ngeri datangnya gitu, suaranya gemuruh. Bawa kotoran lagi, bawa pohon, bawa macem-macem. Tapi anak-anak itu nunggu sampai mereka sampai air itu menjadi pusaran. Nah dasar perenang alam soalnya saudara ya, kalau perenang atlet malah nggak bisa saudara. Karena mereka ini semua perenang alam masih kecil-kecil, nunggu air itu jadi pusaran. Nah kalau nggak pinter nyemplung mati loh saudara ya, banyak kasus gitu. Mereka nyemplung semua bertuju sama ayah saya gitu ya. Wah bleng gitu ya. Saudara saya bayangkan saya jadi mamahnya iso semaput saya. Tapi di sana katanya ibu-ibu ya santai aja, enggak apa-apa lihat anaknya. Mereka sengaja membawa diri keseret katanya enak gitu. Bung. Tapi dia bilang jangan, ayah saya cerita, jangan sampai keseret ke dalemen. Mati, gak bisa nafas. Begitu sampai pertengahan nafas mulai butuh nafas, harus melawan arus keluar. Lah itu saya cuma mikir lah, nek iso berenang keluar, nek ra iso gitu ya saudara ya. Lah terus nah seperti itu saudara, nyemplung. Nah kalau yang terlanjur nyemplung saudara, anak-anak Tuhan terlanjur nyemplung, mau enggak mau Anda dan saya itu harus melawan arus, harus keluar, tapi mesti dengan gos-gosan saudara. Karena apa? Sudah ngalami babak belurnya kecemplung, kejerumus. Ya, tapi harus keluar. Harus keluar. Supaya kita tetap mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Agar janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ya, repot saudara kalau kita jadi orang yang up and down ya. Salah enggak, dosa enggak. Dosa enggak kalau minggu diingetin ada firman, oh iya, aku enggak boleh ngelakuin dosa, datang sama Tuhan. Lalu baru berapa hari, diajak teman lupa lagi, diajak tonggone, lupa lagi saudara ya. Repot, jadi berkat itu mau datang kembali naik, datang kembali lagi naik gitu ya saudara ya. Nah, supaya kita dapat berdoa. Berdoa adalah poin yang penting. Poin yang penting, tadi saya sudah katakan, itu jadi motor anak-anak Tuhan. Itu jadi api yang akan menyala di dalam hidup kita, sehingga kita tetap membara dalam mengiring Tuhan. Bukan berarti kita nggak ada masalah. Orang seringkali jadi redup, lesu karena ada masalah. Dan bagaimana engkau akan menghidupkan dirimu sendiri, akan membangkitkan dirimu, agar engkau bisa berjalan ikut Tuhan terus, berdoa. Ya saudara. Nah lanjut, ayat 8. Tadi ya,
Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Nah, doa itu tadi nomor 1 dikatakan oleh Tuhan. Ingat berdoa. Tetapi di ayat 9 dikatakan, ada yang lebih penting dari itu. Berarti apa saudara? Berarti bukan seperti ini saudara ya. Oh, kowe ra usah doa. Ada yang lebih penting, engkau ngasihi aja orang lain, ra usah doa. Keliru. Tuhan tuh ajaib saudara. Doa ditempatkan sebelum mengasihi. Berarti doa itu penting, tidak bisa ditinggalkan. Tapi ada hal yang sifatnya lebih penting dari itu. Anda boleh berdoa, kalau Anda tidak punya kasih ya repot saudara ya. Kasih. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah ini yang harus kita jujur aja minta karunia Tuhan saudara, untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh. Termasuk salah satu yang mengasihi dengan sungguh-sungguh adalah mengampuni. Itu tidak gampang. Ya, tapi juga ada orang yang senang hidup dalam ini, rasa aku tidak mau ngampuni. Ada orang yang senang menikmati di situ ada. Dan saya heran, kenapa nggak mau dibebasin sih? Tuhan tuh datang untuk membebaskan kok, membawa pemulihan, kesembuhan. Kenapa harus hidup selalu dalam ingatan dia pernah melukai hatiku? Ya, atau hidup di dalam kecurigaan yang terus-menerus karena satu hal salah yang orang lain pernah lakukan. Membuat batasan it's okay, tapi hati kita bagaimana saudara? Hati kita terhadap orang itu apakah sudah benar-benar memberikan satu pengampunan, melepaskan satu pengampunan? Tuhan ngerti kenapa Tuhan ngomong seperti ini. Karena ini tidak gampang sebagai anak-anak Tuhan mengasihi dengan sungguh-sungguh. Mengasihi dengan sungguh-sungguh butuh yang namanya pengorbanan. Suami istri. Mudah saudara untuk melewati sebuah rumah tangga? Saya yakin akan ada banyak yang menjawab tidak mudah. Ya. Belum lama saya berbicara dengan seorang anak muda. Umurnya baru 23 mau 24. Calon istrinya umur 19 lebih. Sangat muda. Dia cerita sama saya, Bu, saya nanti Desember mau nikah. Saya kaget. Ada apa? Kok mendadak? Ada sesuatu? Oh enggak Bu. Karena itu pacar saya itu ada masalah di dalam keluarga dia. Kenapa? Ya masalah sama orang tua. Oh, saya tahu masalah anak-anak muda itu pasti kan melewati saudara. Di usia-usia seperti itu akan melewati. Banyak hal ketidakcocokan mungkin tidak sependapat dengan orang tua. Tetapi itu bukan berarti saudara, bukan berarti orang tua tidak mengasihi ya. Saya kemudian berbicara kepada yang cowok, yang ceweknya enggak di situ gitu ya. Serius kamu? Kamu mau nikah serius? Hanya karena hal itu. Ya. Sebetulnya saya bilang, enggak gampang loh. Kamu mesti siap. Rumah tangga enggak semudah yang kamu lihat. Kamu masih muda. Jalanmu masih panjang. Siapkan segala sesuatu. Terus dia bilang, enggak Bu, saya sudah siapkan kok. Saya itu bisa menyelesaikan dari kecil, memang dari kecil dia sejak SD sudah pisah dengan orang tuanya. Dia hidup sendiri, dia belajar masak, cuci baju sendiri. Ya bagus ini anak ya. Terus dia bilang, dia bla 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 bla, dia cerita dia bisa selesaikan. Oke, itu kamu. Masalahmu, nek kamu nikah, kamu bawa satu orang lagi, kamu bisa nyelesain masalahnya, masalahmu, masalah dia, nantinya ada anak, plus masalah anakmu, plus masalah keluarga dia. Ingat loh, nek kamu bersatu sama orang, kamu ndak bisa nyelesain masalahmu tok dewe, merasa bisa. Bisa ndak kamu menyelesaikan masalahnya dia juga bersama dengan dia? Atau masalah baru yang muncul antara kamu dengan dia barengan. Dia diem. Ya pikirkan baik-baik aja, saya bilang gitu, pikirkan baik-baik. Jangan hanya karena dia sering bertengkar dengan orang tua dia. Check and recheck. Kenapa bertengkar dengan orang tua? Kenapa orang tuanya bisa marah? Lihat dulu.
berumah tangga, jangan jadikan orang menikah. Oh ini banyak saudara, ada karena saya menemui sendiri orang-orang yang seperti itu. Menikah tuh hanya dijadikan satu pelarian. Wah itu ngeri. Nggak siap karena di keluarganya dia begini-gini, pikirnya kalau aku lari dari rumah, aku pokoknya penting aku pergi dari rumah, aku nikah dengan si dia, beres semua. Oh, ada satu hal baru yang harus dihadapi. Tidak semudah itu. Ya saudara. Nah, kemudian itu tadi ya, kasihi ya, kasih menutup banyak dosa ya, kasih sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya katakan kasih butuh pengorbanan. Sanggup enggak? Kedewasaan rohani sangat dibutuhkan sebagai anak-anak Tuhan. Karena kalau Anda dan saya mau untuk mengasihi sungguh-sungguh, perlu ada kedewasaan rohani saudara. Ini enggak mudah sungguh saudara ya. Baik. Ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ini bagian daripada kasih juga saudara. Menolong, melakukan sesuatu, memberikan tumpangan itu bukan hanya Anda berdoa buat orang lain. No, tapi itu satu tindakan yang Anda dan saya lakukan. Ya, ketika Anda melakukan sesuatu untuk orang lain, lakukan dengan dasar kasih yang sungguh-sungguh tadi. Ketika Anda dan saya memiliki kasih yang sungguh-sungguh, Anda dan saya tidak akan bersungut-sungut ketika kita harus memberi tumpangan kepada orang lain. Ketika kita harus melakukan tindakan untuk orang lain, menolong orang lain. Ya, ayo lanjut. 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layani basicnya juga kasih. Karena itu kenapa? Yang terutama Tuhan bilang kasih. Melayani basicnya adalah kasih. Tanpa kasih tidak gampang saudara untuk kita melayani. Kalau kita cuma mau untuk show, waktunya itu enggak lama. Ya. Atau kita cuma demenyar, orang ngomong ya, demenyar gitu ya saudara. Wah bet, tahu-tahu hilang gitu saudara ya. Tapi Tuhan ingatkan, hei anak-anak Tuhan, hidup orang Kristen adalah hidup yang melayani. Layani orang lain sesuai dengan karunia. Mungkin kita punya karunia apa saudara ya? Memberi gitu ya. Atau mungkin kita punya karunia doa, berbahasa roh ya. Kita boleh ajak ketika kita bersama-sama berdoa, mendoakan orang lain ya. Ajak masuk dalam penyembahan. Ada care, ada perhatian untuk orang lain, melayani. Ya saudara, mungkin tidak harus dengan membawa diri kita setiap kali datang ke tempat itu atau ketemu orang itu sehingga kita jadi ribet sendiri, enggak saudara ya. Bisa jadi saudara ya, ketika kita di rumah, kita ingat, kita bisa bawa di dalam doa. Tetapi kalau hati kita tergerak memang kita untuk datang, kita mungkin menengok, untuk datang atau memberi sesuatu, ya lakukan. Saudara, ini juga banyak sekali orang, saudara saya ada satu pengalaman ya. Jangan sampai kita menunda ketika kita itu digerakkan untuk melayani seseorang. Jangan ditunda. Saya pernah ada dalam satu penyesalan yang sedemikian besar saudara. Yang susah hilangnya sampai waktu itu saya minta didoakan Bu Gunadi, saya ingat waktu itu ya. Untuk dilepaskan, saya didoakan oleh Bu Gunadi pada akhirnya. Saya ingat kejadian ketika adik saya Henry itu dulu pernah sempat bertunangan dengan seseorang ya, bukan Ana ini saudara ya. Nah sebelum dengan Ana. Nah tapi kemudian mereka putus. Satu saat bekas tunangan adik saya itu sakit parah dan dia dalam kondisi nggak tahu saudara, dokter di sini tuh saya juga ngerti katanya itu sakit mah, salah obat lah, masa gitu ya nggak bisa ditangani. Saya tuh sampai kalau aduh kasihan. Nah saya nggak ngerti kalau dia akan dipanggil Tuhan secepat itu. Seminggu sebelum dia meninggal, hati saya tuh sudah gini, datang doain dia. Aku masih gini, nanti. Aduh saudara, saya kalau cerita gini tuh rasanya, makanya itu saya sharing dengan saudara ya, jangan ditunda. Sampai satu akhirnya saya dapat kabar,
dia dipanggil Tuhan pulang. Saya ke sana, ya saudara, saya layat. Begitu saya masuk pintu tuh mamahnya tuh saudara langsung, Mbak Nungki, nangis jatuh ke bawah. Sampai ada apa? Mbak Nungki itu diarep-arep dia, disuruh ke sini diminta doain. Aduh saudara, aduh saudara, saya waktu Tuhan harus berasa. Saudara, sampai rasanya saya waktu itu jujur aja lemes ya. Saya masih ingat rasanya waktu itu. Saya enggak bisa ngomong gitu ya. Aduh, saya pulang itu terus itu trauma, seperti trauma buat saya gitu saudara. Saya merasa begitu bersalah di hadapan Tuhan saudara ya. Karena apa saudara? Dia memang enggak cerita dengan orang tuanya. Dia itu ikut dengan kami. Dia terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia sudah dibaptis. Jadi dia sering dengan saya gitu ya, untuk ikut kegiatan di Kristen gitu. Tapi memang karena tidak tahulah ada sesuatu dia putus dengan adik saya, tapi hubungan saya dengan dia tetap baik. Wah saudara, dan itu begitu membayangi saya. Tuhan ampuni saya tidak kuat rasanya seperti ini. Tapi akhirnya saya didoakan oleh Bu Nadia, saya ngalamin kelepasan. Dan kemudian suatu saat saya berdoa saudara, ketika saya berdoa untuk dia, ya masih dalam proses itu tadi saudara ya, saya dipulihkan dari rasa itu penyesalan yang menyakitkan gitu. Suatu saat saya berdoa buat dia. Kemudian saya mengerang, saya nggak tahu mendadak itu saya mengerang keluar dari dalam satu hal, Tuhan, saya berteriak kepada Tuhan. Bagaimana dengan dia Tuhan, bagaimana dengan dia Tuhan. Tuhan ampuni aku, ampuni dia. Waktu itu minta didoakan, ada apa Tuhan, kenapa dia, saya enggak tahu. Dia enggak mau cerita dengan orang tuanya, dia mau cerita dengan saya, tapi saya enggak lakukan. Saya berdoa, Tuhan satu hal yang aku minta, satu hal. Aku enggak tahu caramu Tuhan, aku orang bodoh, aku enggak ngerti, tapi aku tahu bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa dan dahsyat. Tuhan, biarkan dia juga mendapat keselamatan. Karena dia sudah baptis, dia berani mengambil langkah untuk terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah selesai. Beberapa hari kemudian saudara, adik saya ngomong, Henry, Nung, tadi malam aku dapat mimpi aneh. Kenapa? Aku lihat dia datang dengan pakaian putih sekali gitu. Dan wajahnya tuh manis berseri-seri. Dia ketawa sama Henry itu, dia ketawa gitu ya. Dia bahagia mukanya. Dia cuma bilang gini, Hen, sampaikan ke Mbak Nungki, aku terima kasih. Unik ya saudara ya, unik. Saya nangis saudara habis itu. Ya saya bilang, terima kasih, saya tahu Tuhan bahwa dia ada bersamamu. Luar biasa. Dan itu saudara, mimpi itu, apa yang adik saya sampaikan, itu betul-betul memulihkan saya. Dan itu mengajari satu hal, jangan menunda. Kalau saudara tergerak mendadak ada seseorang minta didoakan, datangi saudara, luangkan. Ya, layani, karena kita ini pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuhan mau kita jadi pengurus yang baik. Kita tuh sudah terima kasih karunia Allah. Ya jadilah kita pengurus yang baik buat orang lain maksudnya saudara. Ya. Terakhir. 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ya. Anak-anak Tuhan kembali saya ingatkan saudara, tadi saya sudah sampaikan tapi ini diingatkan. Sampaikan firman. Mungkin bukan berarti ayo kita ketemu sebelum makan bersama, Alkitab masing-masing dibuka, ya lalu kita baca firman bersama, enggak seperti itu ya saudara ya. Wah kalau kita jadi orang yang kayak gitu mungkin enggak ada yang mau bergaul. Tapi dalam pembicaraan sehari-hari, sampaikan kesaksian, katakan sesuatu hal yang mungkin itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Katakan firman, alih-alih Anda bicara hal-hal yang menyakitkan, alih-alih Anda bicara hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan bisa melukai, atau hal-hal yang kotor, lebih baik saudara bagikan firman, senggol firman. Amin. Ya. Dan yang terakhir, masih di yang depan ya. Ya. Jika ada orang yang melayani, kita semua ini orang-orang yang melayani,
Ya, memang belum tentu pelayanan di sini, saudara. Tapi Tuhan minta Anda dan saya mau pelayanan di sini, mau enggak, jadilah orang-orang yang melayani, seorang akan yang lain. Ya, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan. Tuhan tahu pelayanan itu enggak bisa dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Ingat ya, minta ya, dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Ya, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Mungkin saat Anda diminta tolong untuk melayani, Anda sendiri janjane di dalam ijik rak karu-karuan, saudara ya. Wah, aku kok dikondoake, aku dhewe iki baru wae iki lho mau ki bar ngalami sing ora enak ini rasane pengen nangis. Lah kalau pada waktu seperti itu mendadak ada yang WA, tolong Bu, tolong ini ada orang butuh sekali didoakan, tolong. Lah terus dhewe bingung gitu ya, wah piye, aku ora siap. Lah saudara, diingatkan, nah, Tuhan ngerti kita bisa aja ngalami kejadian seperti itu, kita nih manusia saudara ya, manusia. Ada darah dan daging juga saudara. Kita bisa ngalami seperti itu, tapi Tuhan ngomong, nah makanya itu ketika kita melayani, minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan tuh ingatkan gitu ya. Supaya apa? Allah tuh dimuliakan. Ya, nanti hidup Anda dan saya akan menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Sekalipun Anda dan saya juga mungkin sedang mengalami sesuatu, tapi kita tetap bisa jadi berkat bagi orang lain. Ya, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kiranya dalam hidup kita sebagai Kristen, Tuhan Yesus dipermuliakan karena memang Dia yang memiliki kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan nyanyikan. Yesus. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama ya tadi ya, multimedia. Yang pertama kali. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau mengingatkan hamba dan juga setiap kami, bahkan setiap telinga yang mendengar, untuk bagaimana kami menjalani hidup kami sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami menerima anugerah besar daripada-Mu. Tapi biarlah hidup kami juga Tuhan memuliakan Engkau, menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh menjadi orang yang menjadi berkat buat sesama kami. Haleluya. Mari kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kau Tuhan yang selamatkanku, katakan terima kasih Yesus. Benar Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Benar Bapak, Engkau yang memulihkan setiap kami Yesus. Yes. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa
syukur benar Tuhan hanya bagimu Tuh. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, ku sembah Yesus seumur hidupku. Yes Lord, kami mau menyembah Engkau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Benar Tuhan, biarlah setiap kami menyembah Engkau seumur hidup kami. Biarlah setiap kami Tuhan mencari apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Benar kata firman-Mu bahwa kesudahan segala sesuatu itu begitu dekat Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu pagi ini kami diingatkan untuk mencari apa yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah begitu mengasihi kami, semua yang terbaik Kau berikan kepada kami. Dengan apa kami akan balas Tuhan. Dan pagi hari ini kami diingatkan untuk bagaimana kami hidup sebagai orang Kristen. Kiranya Engkau Tuhan akan terus berbicara di hati setiap kami. Dan mengingatkan akan firman-Mu ini. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dengan waspada Tuhan. Dan ingat, untuk kami tetap mencari kehendak-Mu terlebih dahulu. Dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami tidak malas untuk menaikkan doa-doa kami Tuhan. Doa-doa kami adalah ukupan bakaran yang harum naik di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah api doa itu boleh terus menyala di dalam setiap kami Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki kasih. Kasih-Mu limpah di dalam kami. Kasih-Mu memulihkan setiap kami. Dan kami mau Tuhan punya kasih itu sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kami sanggup untuk melayani. Dan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, Kau limpahkan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami belajar Tuhan dalam hidup ini. Untuk bergantung kepada Engkau. Dan melakukan apa yang jadi kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, kami mengasihi Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.